Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arka, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya memenuhi panggilan Bapak. Yang dimana sebelumnya kita sudah pernah janjian ya akan melaksanakan konseling. Nah, gimana tadi di kelas belajar apa, Arka? Tadi belajar ke lab Oh, lab IPA ya? ya, Di lab IPA. Oke. Ngebahas apa kalau boleh tahu? bahas tentang bimbel gitu Kak. Oh, bimbel. Oh, ada penyuluhan dari luar. Oke, siap. Nah, Arka, sebelumnya Arka, kan di sini kita akan melaksanakan konseling ya sesuai janji sebelumnya. Nah, sebelumnya Arka udah pernah gak ikut konseling individu? Belum pernah Kak, baru pertama Oh, kali. baru pertama kali. Oke. Nah, sebelumnya ya Bapak mungkin buat memperkenalkan dulu ya, konseling individu itu adalah sebuah bantuan kepada individu untuk memecahkan permasalahannya. Nah, baik masalah pribadi, ya, sosial, belajar, ataupun karir. Ya. Nah, untuk konseling ini, Bapak harap nanti Arka bisa secara sukarela ya terbuka menyampaikan permasalahan yang sedang dialami ya. Kemudian selama konseling juga Arka boleh menceritakan ya permasalahan secara luas gitu ya, secara gamblang ya. Yang terpenting ya nanti kerahasiaannya tetap terjaga ya. Selama nanti konseling boleh bicara apa. Nanti kalau misalnya udah beres konseling, apa yang dibicarakan harus terjaga kerahasiaannya ya. Nah, kemudian selama kegiatan juga nanti Arka juga harus bisa memerhatikan ya kata bicaranya ya, norma-normanya selama konseling, berarti penyampaiannya harus dengan kata-kata yang baik ya, gak boleh ada kata-kata yang kasar ya. Nah, untuk konseling ini juga kita mungkin akan melaksanakannya selama 1 jam pelajaran ya, atau kurang lebih 45 menitan ya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak sama Arka sebelumnya? Pak, kalau di kelas D saya suka dapat nilai jelek Pak, Hmm. seperti ujian yang nilai jelek, IPA, PAI sama bahasa Inggris Pak. Inggris. Oke, siap. Nah, nanti kita bahas ya permasalahannya itu ya. Berarti nanti kenapa mata pelajaran itu nilainya bisa jelek, penyebabnya apa ya. Nah, sebelumnya apakah Arka sudah siap untuk memulai konseling kita kali ini? Siap. Oke, siap. Nah, kalau sudah siap di sini Bapak ingin Arka memaparkan dulu ya, menceritakan dulu lah permasalahannya seperti apa ya. Boleh sok ceritakan. Saya kalau ujian suka ngafalin. Kalau sebelum ujian itu suka main saya sama teman-teman Pak. Hmm, Kadang lupa waktu mainnya Pak. seberapa waktu? Ya jadi jarang ngafalin Pak. Oke. Jadi Arka tuh pengen konsultasi ya juga ya mengenai mata pelajaran ya, karena nilai ujiannya untuk beberapa mata pelajaran itu dapat nilai kecil ya. Nah, eh, kira-kira nih Arka, kalau Arka main sampai lupa waktu itu, biasanya mainnya kemana? Biasanya main di rumah teman atau enggak ke tempat nongkrong warung gitu Pak. Oh, nongkrong warung. Ya, Nah, kalau misalkan ke rumah teman, biasanya kalau kalau lagi nongkrong ke warung gitu, biasanya kalian mainnya ngapain sih? Main apa aja? kadang main game, kadang ngebahas tentang main gitu Pak. Main, oh main kemana? Nanti Ya, main game. Emang kalau kalau lagi nongkrong gitu biasanya main game apa sih, Kak? main game Free Fire Pak. Free Fire, FF. Ya, Wah, jago tuh. Ya, berarti mainnya kelompokan gitu atau ya. gimana versus kelompokan? Nah, eh, kira-kira nih Arka, kalau misalkan main game bisa lupa waktu gitu, biasanya suka ada ini gak kekhawatiran atau misalnya keinget, wah hari ini ada tugas yang belum dikerjain, atau
main aja terus? Ada Pak, waktu itu sampai lupa ngerjain PR, terus pas masuk sekolah akhirnya dimarahin gara-gara nggak ngerjain PR Ngerjain sama siapa? Sama orang tua? sama guru, Oh, sama sama orang tua guru. juga Pak. Oke, siap. Nah, berarti sekarang Arka udah tahu ya eh, kenapa nilainya jelek, kenapa bisa mendapatkan nilainya yang kurang. Kira-kira menurut Arka penyebab nilai Arka kecil itu apa sih? Penyebabnya jarang belajar Pak. Kalau sesudah pulang sekolah kadang jarang baca-baca buku Pak. Oke, nah berarti Arka udah tahu ya penyebabnya seperti apa ya. Kemudian mungkin karena Arka terlalu asik main, kemudian main game ya. Jadi di kelas juga kayaknya kurang fokus ya karena ngantuk mungkin ya. Nah, berarti dari eh, Arka sendiri nih, kira-kira untuk memperbaiki ya nilai Arka, berarti harus ada yang dirubah ya. Kira-kira apa yang harus dirubah? Kalau main itu harus jangan sampai lupa waktu, kita harus tahu waktu main mananya, main game waktunya, mananya untuk belajar. Belajar, iya. Berarti harus ingat waktunya. Jadi Arka tuh dari sekarang mulai belajar mana prioritas Arka dulu ya. Jadi prioritas Arka berarti sekarang apa? Belajar kan ya. Kalau ada tugas kerjain tugas dulu. Kalau udah beres baru boleh main ya. Berarti kalau misalkan ada ujian malamnya harus apa dulu? Membaca buku yang sudah dipelajari di sekolah. Nah, itu ya biar nanti pas ujian ingat oh ini materi yang pernah diajari jadi bisa ngerjainnya ya. Nah, eh, kira-kira nih usaha apa yang sekiranya yang pernah Arka lakukan agar nanti Arka tuh bisa mendapatkan nilai yang baik? Belajar lebih giat. Belajar lebih giat. Ya. Terus apalagi coba? Bermain game tapi harus ada waktunya. Nah, ada waktu sesuai waktunya ya. Kemudian kalau ada ujian gimana? Harus membaca buku. Baca buku lagi ya, diulang-ulang lagi ya, biar hafal. Nah, kalau Arka sekarang sudah pernah berusaha ya, karena Arka juga sudah mulai bisa ya, ada kemauan untuk berubah. Nah, sekiranya Bapak harap nanti Arka bisa melaksanakannya ya. Nah, untuk mendukung lebih baik lagi agar Arka konsisten bisa merubah kebiasaan Arka ya, perilaku Arka yang biasanya main gak ingat waktu, kemudian ketika ada ulangan tuh suka lupa ya menghafal malamnya karena main game. Nah sekarang Bapak ingin membuat kontrak perilaku dengan Arka biar nanti bisa berubah secara signifikan ya. Nah ini Bapak ada kertas kontrak perilakunya, nanti Arka bisa isi ya. Nah, nanti Bapak terangkan ini kertas kontrak perilakunya. Nah, oke. Nah, kertas kontrak perilaku ini nanti dibuat supaya Arka bisa berubah secara konsisten ya. Jadi nanti semoga aja dengan kontrak perilaku ini Arka nanti bisa mendapatkan nilai yang lebih baik ya. Jadi nggak di bawah rata-rata lagi ya, bisa di atas rata-rata. Nah, di sini untuk kontrak perilaku ya, nanti Arka bisa mengisi nama dulu ya, kemudian kelas, kemudian ada tanggalnya, bulan, kemudian tahun ya. Nanti Arka isi, kemudian nanti di sini ada hal yang ingin dilakukan sama Arka ya agar bisa mendukung ya perubahan Arka menjadi lebih baik lagi supaya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ya, bisa di atas rata-rata. Nanti di sini ada tanda tangan ya, tanda tangan Arka sebagai konsili. Kemudian nanti di sini itu ada
usaha yang usaha yang dikatakan berhasil jika apa ya, nanti angka isi. Kemudian apabila saya berhasil melaksanakannya, saya akan mendapatkan apa rewardnya, misalkan seperti apa ya, nanti angka isi juga, nanti tanggal berakhirnya nanti kita sepakati mau kapan ya. Sok sekarang isi dulu. Ayan teh pulpena. Ya. Ini tanda tangan dulu sama Arkan. Oke, nah sekarang isi yang ini. Usaha saya dikatakan berhasil jika apa tadi? Oke. Nah, sekarang yang ini, apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Oke, nah sekarang tanggal berakhirnya kontrak kira-kira mau kapan? Kalau 2 minggu tanggal 11 April aja berarti ya, nanti kita akan mulai.
sekarang tanda tangan sama Arka. Oke, nah sekarang Bapak ingin dengar nih seperti apa kontrak perilaku Arka ya. Nah sekarang boleh Arka bacakan ya dari atas sampai ke bawah ke sini ya. Nama saya Arka Januar Sendea, kelas 7B. Pada tanggal 18 bulan Maret tahun 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini, seperti saya harus selalu giat belajar. Nomor 2, main game harus ingat waktu. Nomor 3, harus dipelajari lagi yang sudah diterangkan oleh guru. Nomor 4, sebelum bermain game harus mengerjakan PR yang sudah dikasih oleh guru. Oke. Terus? Usaha saya dikatakan berhasil jika mendapatkan hasil yang bagus. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan reward seperti membeli cemilan yang saya sukai. Oke. Kemudian tanggal berakhir kontrak 11 April 2025. Oke. Nah, nanti untuk kontrak perilaku ini nanti bakal Bapak cek lagi ya tanggal 11 April apakah sudah ada perubahan atau belum ya. Apakah Arka nanti tugas-tugasnya masuk enggak ke guru tepat waktu ya. Nah, nanti Bapak coba cek lagi, nanti kita bertemu lagi ya di tanggal 11 April ya. Nah, Bapak ingin tahu nih perasaan Arka nih ketika sudah melaksanakan kontrak ini gimana sih perasaannya? Saya sangat ingin belajar lebih giat lagi, Pak. Biar giat belajar lagi ya. Nah, berarti Arka sudah pengen banget ya berubah ya agar bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Nah, kira-kira dari kegiatan konseling ini sampai kita melaksanakan kontrak perilaku ini, kira-kira apa yang dapat diambil oleh Arka nih? Hikmahnya kita harus belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang bagus dan untuk masa depan lebih baik ya, bener ya. Nah, sekarang dari awal sampai akhir kesimpulannya apa sih menurut Arka? Kesimpulannya dari konseling ini kita harus belajar, jangan suka bermain game terlalu lama. Udah gitu ya. Udah. Nah, jadi dari awal hingga akhir ya bahwa konseling ini itu diperuntukkan agar bisa menumbuhkan motivasi belajar menjadi lebih giat lagi ya, yang dimana tadinya Arka mungkin banyak mainnya ya, belajarnya kurang, kemudian ketika ada ujian juga Arka jarang mengulas kembali ya di malam harinya sehingga mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, Bapak harap nanti Arka kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan juga sama Arka? Atau dicukupkan? Cukup aja. Oke. Nah, paling nanti kita ketemu lagi di tanggal 11 April ya 2025 untuk melihat perubahannya seperti apa tindak lanjutnya ya. Oke, Arka, Bapak ucapkan terima kasih ya karena Arka sudah bersedia mau bercerita ke Bapak, sudah percaya sama Bapak sebagai tempat cerita Arka ya mengenai permasalahan yang Arka alami ya, terutama mengenai belajar ya. Nah, oke. Terima kasih dari Bapak. Semoga Arka nanti bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.